Baik, kita mulai teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita kumpul-kumpul. Ini pertama kali kayaknya saya harus biasanya berdua dengan teman yang lain, tapi ini lagi rame berjamaah. Agak janggal juga rasanya ngobrol seperti ini karena cuma lihat kotak-kotak gitu. Baik teman-teman, obrolan kita malam ini sebenarnya lebih ke ada beberapa tujuan sebenarnya karena ada belakangan kita sebulan terakhir lah ya, Makassar Biennale mengumumkan ada open call. Jadi kami bekerja sama dengan, saya mewakili teman-teman di Makassar Biennale dengan tim kerja. Sebulan terakhir kita mengumumkan ada open call, itu adalah kerjasama dengan dua biennale yang lain, teman-teman di Jakarta Biennale maupun Jogja Biennale, untuk mengundang seniman-seniman Indonesia untuk berkarya sebenarnya. Ini semacam bentuk simpati, mencoba berempati, bagaimana menggalakkan seni karena ada situasi yang di luar dari perkiraan, semua serba tiarap, jadi kemudian ada upaya untuk memanggil, ada panggilan terbuka untuk seniman. Jadi tersedia 10 hadiah untuk 10 seniman, masing-masing 10 juta untuk dimodali, katanya berkarya, dimodali gitu. Nah, tapi selain itu juga sebenarnya kurang lebih bahwa Jakarta, kalau info yang saya perlu beritahu ke teman-teman bahwa awalnya tahun ini sebenarnya mestinya Jakarta Biennale berlangsung, tapi kemudian karena ada COVID-19, teman-teman di Jakarta Biennale menunda. Jadi ini semacam pemanasan untuk ketiga Biennale, karena kebetulan kalau Jakarta Biennale mengundur ke tahun depan, berarti lagi-lagi bersamaan Jakarta Biennale, Makassar Biennale maupun Jogja Biennale. Obrolan malam ini sebenarnya untuk sekaligus saya kira sebagai Biennale yang paling bungsu di Indonesia, Makassar Biennale perlu juga untuk berjumpa dengan teman-teman, memperkenalkan diri sekalian. Jadi kemungkinan malam ini saya mengantar sekaligus nanti juga mungkin memandu teman-teman diskusi sekalian, karena penting juga bahwa sebagai upaya untuk menuju tahun depan, Makassar Biennale tahun depan, kita juga perlu dengar banyak masukan sebenarnya, karena selama ini hal-hal seperti ini, cara seperti ini juga masih baru kita lakukan, jadi penting untuk mungkin semacam tradisi buat Makassar Biennale lah ya, teman-teman di MB nanti. Nah, tujuan diskusi ini selain memperkenalkan Makassar Biennale juga tadi mengobrolkan tentang panggilan terbuka open call yang sudah disebar sebulanan terakhir, meskipun kemudian kita undur seminggu lagi karena masih memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi. Tadi saya menyimak obrolan teman-teman di Jakarta Biennale, jadi Farah Wardani dengan mungkin di Australia. Itu menarik bahwa kita punya tantangan sebenarnya ketika COVID ini masih belum ketemu vaksinnya. Kita masih akan ada di ruang seperti ini dengan siasat seperti ini yang kemudian mengharuskan kita lebih berakselerasi ke internet. Jadi
open call yang tadi saya sebut, itu memungkinkan teman-teman seniman untuk memamerkannya online. Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru kenal atau sama sekali belum kenal Makassar Biennale, sebenarnya Makassar, saya perlu beri pengantar sedikit bahwa Makassar Biennale itu adalah ajang 2 tahunan di Makassar, ajang seni rupa 2 tahunan di Makassar yang pertama kali berlangsung 2015. Kemudian kita berhasil 2017 sampai 2019 tahun lalu. Nah, rencana lagi nih tahun depan. Tiap tahun sebenarnya ada upaya terus-menerus untuk mengupgrade atau menjangkau orang sebanyak mungkin gitu. Baik publik seni rupa maupun halayak. Yang saya bisa contohkan misalnya dari tahun kemarin kita coba Makassar Biennale menggelarnya di 4 kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita gelar di Makassar, kemudian berpindah ke Bulukumba, kemudian ke Parepare dan ke Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Itu adalah upaya sebenarnya yang baru, upaya yang paling bisa kami jangkau. Hal yang berkaitan dengan bagaimana menjangkau publik ya sebanyak mungkin dan memperkenalkan Makassar Biennale. Nah, tapi pameran-pameran yang berlangsung di Makassar Biennale tahun lalu juga seperti teman-teman mungkin alami di Jogja maupun Jakarta, itu adalah pameran yang dimensi ruangnya jelas, secara fisik, memungkinkan pertemuan-pertemuan, kemudian berinteraksi dengan karya langsung dengan mata tanpa perantara komputer. Nah, kali ini obrolan kita mengenai open call sebenarnya juga yang open call yang 3 biennale ini itu agak berbeda dengan yang sudah berlangsung sebelumnya karena ada keharusan untuk mengupload di internet dan karena pandemi ini. Nah, kemudian mungkin nanti saya langsung memberi kesempatan Kak Nirwan untuk memberi komentar tentang bagaimana sebenarnya teman-teman bisa, ini yang pertanyaan pertama sebenarnya kurang lebih, biar juga jelas karena diskusi ini, bincang-bincang ini juga memang peruntukannya itu bahwa bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditempuh teman-teman terkait dengan hanya satu saluran internet, tapi berbeda dengan yang konvensional, ruangnya nyaris tidak terbatas, bahkan mungkin nanti diralat apakah ini nyaris atau memang tidak terbatas gitu ruang pamernya gitu. Itu saya kira Kak, siasat-siasat atau model-model pengkaryaan yang mungkin teman-teman bisa tempuh yang sangat berminat misalnya memenuhi undangan open call ini, bagaimana siasat mereka nanti mempresentasikan karya. Silakan Kak Nirwan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira memang pandemi ini mendesakkan sebuah tantangan baru ya kepada kita. Makassar Biennale sendiri meskipun memilih satu nama sebagai lokus tempat asal-usulnya, tetapi semangat kosmopolitnya itu sudah dicanangkan sejak awal. Tantangan COVID ini jangan-jangan bisa kita terima sebagai upaya untuk lebih memperluas lagi semangat kosmopolit itu. Ketika kita tidak bisa lagi berkesenian atau berpameran di ruang fisik untuk mencegah penularan COVID, ruang maya yang terbentang sangat luas ini menjadi peluang dan tantangan buat kita-kita yang tetap ingin berkreasi sambil melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat buat sesama kita.
di pikiran saya adalah bahwa COVID ini kan dihadapi terutama dengan dua sistem imunitas. Pertama, imunitas biologis ya. Kemudian ada yang belakangan disebut sebagai herd immunity. Jangan-jangan kita bisa menggunakan internet ini untuk membangun imunitas lain yang sebenarnya sudah tumbuh di masyarakat, namanya juga imunitas sosial, tapi tidak mengandalkan pada kekuatan anti tubuh. Imunitas sosial yang saya maksud itu adalah antara lain gotong royong yang dibangun oleh kawan-kawan di masyarakat. Tetapi kita lihat bahwa semangat untuk menghadapi dan memutus, terutama memutus rantai penularan COVID ini, semangat untuk tetap membangun daya hidup agar bisa bertahan menghadapi COVID ini, di masyarakat muncul memang dalam berbagai bentuk, tetapi itu kan cenderung bersifat lokal, karena memang terbatas oleh hambatan geografis dan terutama geografis. Nah, kalau misalnya kita bisa membawa semangat membangun solidaritas sosial yang bisa memperkuat imunitas sosial kita ini ke dunia maya dengan tentu kita tidak harus selalu membayangkan dunia maya itu tempat untuk pameran karya yang sudah selesai, tapi mungkin sebagai ruang untuk berdialog, untuk menciptakan karya bersama, untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan karya bersama, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa menarik, karena di dalam masyarakat kita juga kan seperti yang disebut di dalam pengantar yang ditulis oleh Jimpe tentang obat-obatan yang dibangun oleh masyarakat kita sendiri, fitofarmaka ya, kalau kita teliti secara sungguh-sungguh itu memang sejarahnya cukup panjang di dalam masyarakat kita. Itu kan terkait juga dengan berbagai ritual-ritual misalnya ketika ia ingin dimanfaatkan. Nah, kegiatan sosial yang menumbuhkan solidaritas antar warga, kemudian kegiatan artistik yang melibatkan sebanyak mungkin orang dengan menggunakan dunia maya ini, itu yang coba kita tawarkan di dalam Makassar Biennale ini. Tapi tentu kita harus membuat sejumlah batasan barangkali ya, agar tantangan artistik dan kreativitas kita itu bisa lebih fokus. Karena kan hampir semua hal bisa dikerjakan di dunia maya ini sekarang. Apapun bisa. Tapi membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan entah itu tema kelautan misalnya, atau tentang Indonesia Timur, atau pemberdayaan warga misalnya, seperti yang selama ini menjadi salah satu karakter dari karya-karya yang dipamerkan di Makassar Biennale, di mana kita mencoba menghapus distingsi antara seniman senior dan seniman junior, atau seniman yang sudah punya nama atau tidak punya nama, seniman profesional atau warga pada umumnya. Itu yang bisa dieksplorasi di Makassar Biennale ini. Yang jelas, posisi kita sekarang ini kan kurang lebih hampir sama, karena kita menghadapi situasi yang kurang lebih sama buat kita semua. Tidak ada seorang pun yang sudah punya pengalaman menghadapi COVID ini, dan tidak ada seorang pun yang sudah punya pengalaman memanfaatkan dunia maya untuk menghadapi COVID serta menghidupkan kegiatan-kegiatan artistik. Kita mungkin punya beberapa tawaran-tawaran, tetapi itu semua sifatnya masih konjektur. Memang masih tawaran, dan kita bisa
garap bersama di dalam ruang maya ini. Iya. Jadi saya kira ruang maya ini atau diskusi kita hari ini itu juga sudah menjadi bagian dari proses kreatif yang sedang kita coba jelang ini. Ini bagian dari kita bertukar gagasan, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang ada, sambil mencoba memikirkan pengembangan-pengembangan yang mungkin dilakukan. Dan karena itu undangan kepada kawan-kawan yang sudah punya, atau apa tadi disebutnya ya, open call itu saya kira memang pelan-pelan bisa kita bicarakan juga di sini ya. Kawan-kawan yang misalnya punya rancangan karya, rencana karya, barangkali bisa kita diskusikan di sini, di mana kita bisa saling memperkaya gitu. Karena penyelenggara Makassar Biennale ini punya sejumlah gagasan, punya sejumlah rambu-rambu kalau kita bisa sebut. Mungkin rambu kurang tepat ya, lebih tepat disebut preferensi, punya pilihan-pilihan. Seperti tadi, kita lebih mendahulukan keterlibatan orang ketimbang keunggulan artistik misalnya. Ya. Kita lebih mendahulukan partisipasi ketimbang prestasi misalnya. Ya kan? Nah, pilihan-pilihan seperti ini itu bisa kita negosiasikan dengan tawaran-tawaran yang coba dilontarkan oleh kawan-kawan yang menjawab open call dari kawan-kawan penyelenggara di Makassar ini. Ya. Saya kira itu mungkin ya pengantar awal ya. Kalau ada hal yang kurang jelas kita bisa obrolkan, silakan ditanyakan, nanti kita coba. Iya, saya kira perlu saya tambahkan sedikit Kak Nirwan soal rencana tema yang sudah ditetapkan untuk 2021 mengenai Sekapur Siri. Ya. Sekapur Siri sebenarnya hanya istilah untuk menyebut bahwa ada kebiasaan-kebiasaan berobat atau kebiasaan-kebiasaan cara warga mencegah yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak kecil misalnya kita lihat keluarga besar kita ketika melahirkan, ada yang melahirkan atau ada penyakit, ada demam, itu muncul lagi sekarang ketika COVID gitu. Misalnya iris-iris bawang, itu bagi saya menarik sebenarnya karena warga rupanya membongkar memori mereka tentang obat-obatan yang selama ini dipraktekkan. Ini memori yang seperti tertimbun kemudian dipicu kembali oleh COVID yang kemudian praktek itu menyebar kemana-mana gitu. Lewat internet juga pasti karena saling mengirim kabar upaya-upaya mereka di setiap rumah gitu kan. Sekapur Siri sebenarnya sebagai subjudul atau subtema dari tema besar kita tetap yang sudah kita tetapkan, yang sejak 2017 kita sebut bahwa Makassar Biennale memang logikanya adalah logika maritim. Seperti Kak Nirwan juga bilang bahwa karya-karya yang muncul terutama di 2019 itu adalah karya-karya yang tidak begitu mengutamakan soal artistik, tapi lebih ke bagaimana melebur antara definisi seniman maupun warga dan cara kerja mereka yang saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Apalagi memang kalau definisi-definisi yang sudah kita obrolkan di Makassar Biennale bahwa seniman pada dasarnya warga sebenarnya, hanya label-label di waktu-waktu tertentu yang dia kemudian disebut seniman, seseorang kemudian disebut seniman. Nah, ini yang menjadi saya kira pengantar juga diskusi sekalian teman-teman kalau misalnya sedang merancang karya, mari kita obrolkan bareng, atau mau memberi saran lebih jauh dan lebih dalam tentang Sekapur Siri ini, terima kasih, silahkan saja. Ayo teman-teman, silahkan.
kita mulai diskusi-diskusinya. Kita bergilir mungkin 5 menit paling. Silakan, mau ngobrol? Silakan, teman-teman. Saya sambil catat-catat. Sambil menunggu yang lain, sebenarnya ada yang menarik bahwa dari obrolan Tintin tadi, Tintin Mulia di Brisbane dengan Farah Wardani tadi siang, itu yang menarik bahwa tantangan juga sebenarnya teman-teman di seniman atau siapapun nanti yang berkarya, kita sering menyebut yang namanya jejak digital, tapi masih dipertanyakan sebenarnya seberapa jauh awetnya jejak digital gitu. Kita sering mengalami misalnya kalau menyimpan sesuatu di hard disk atau perekaman, itu juga kan sebenarnya sangat rentan karena tiba-tiba dihantam cuaca, rusak, sangat teknis persoalannya. Begitu juga misalnya aplikasi-aplikasi yang banyak muncul di internet. Itu sangat bergantung pada si penyedia aplikasi itu sendiri. Itu juga tantangan yang bagi saya menarik mendengar obrolan Tintin tadi. Arham, ada masukan tentang tema tahun depan, bukan tahun ini, tahun depan. Kalau tema belum, Kak. Cuman barangkali tadi karena ini terkait dengan terkait dengan open call tadi. Itu juga sebenarnya sudah banyak menjadi bahan obrolan karena memang secara kuantitas tidak banyak orang yang betul-betul membuat apa yang disebut sebagai karya digital dalam pengertian medium dan transmisinya itu lewat digital. Tapi yang paling banyak sekarang yang bisa dimanfaatkan mungkin ya bisa lewat jejaring sosial, dan ini sebenarnya gejala yang relatif lebih baru sekira 10 tahun belakangan ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik bisa cek, nanti saya ketik dia di chatting karyanya Amalia Ullman. Itu menggunakan medium Instagram dan dia pakai performance, durational performance itu sekitar 4 bulan. Jadi pendekatannya bisa dibilang seperti apropriasi juga, terus bisa dibilang manipulasi juga, tapi itu menarik karena itu membuka perdebatan, membuka ulang perdebatan tentang apa itu fotografi, apa itu karya video, terus apa itu karya digital itu sendiri, atau kalau sekarang sebutannya seni media kan, kayak gitu. Karena dia membuatnya lewat Instagram, lalu kemudian ditransmisikan juga dengan Instagram, dan seperti yang Kak Nirwan tadi juga bilang, dimensi estetisnya itu melebar. Jadi bukan lagi visual, tapi interaktivitasnya. Saya sempat membuat beberapa proyek untuk menguji cobakan karya-karya yang basisnya digital. Memang salah satu elemen yang paling penting, terutama kalau yang menggunakan jejaring sosial, itu semacam komentar. Itu justru menjadi fitur estetis yang paling penting kalau di karya-karya digital. Seperti misalnya bisa dilihat di karya-karyanya Agan Harahap. Atau kalau misalnya pengen karya yang masih tampak secara visual, ada satu web. Ini sebenarnya sempat kemarin kita obrolkan juga sama beberapa galeri. Teman-teman bisa cek langsung seditionart.com. Nanti bisa dilihat di Pak Jimpe, mungkin bisa share screen nanti yang Sedition Art. Nah, di sini semua isinya karya digital.
dan itu dikoleksi secara digital. Apa, Jadi nalarnya ini di mungkin diketik, oh ada ya, Arham Sedition ketik Art. Ya, Sedition jadi Art. Jadi itu apa karya-karya yang diperjualbelikan secara digital. Pada saat orang sudah beli, misalnya aku beli satu karya misalnya, itu nanti akan disediakan storage sama ininya. Dan di dalam itu banyak banget referensi yang bisa dilihat. Tapi memang batasnya itu ya menggunakan teknologi itu yang bisa kita lakukan sekarang, mungkin perlu dikembangkan kayak gitu. Itu sih kalau ini dia teman-teman, saya kira itu yang ya, dimaksud. Ya, dan ini ini menariknya karena coba ke bawah kan. Ini menariknya karena apa? Ini bisa dijual balik. Kayak misalnya Tracy Emin aja ada karyanya misalnya, dan ini dijual per edisi misalnya. Nah, ini semua basisnya digital. Kayak gitu. Ini sudah sekitar 4 tahunan, 3 tahunan gitu. Oh, oke. Dia ini ya, apa? Iya. Website kayak Iya. penyedia space buat seniman. Seniman, ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi semacam referensi di luar itu tadi, di luar apa karya-karya yang biasa kita lihat misalnya. Oke. Cukup, Arab? Iya, itu untuk sementara. Tambahan lagi. Teman-teman yang lain silahkan. Ini yang dipresentasikan Arham tadi itu memang menarik ya. Ini kan memang menunjukkan bahwa sadar atau tidak, suka atau tidak, kita ini memang benar-benar dalam masa transisi sekarang. Jadi eksplorasi media, eksplorasi bentuk-bentuk ekspresi, itu menjadi bagian dari kegiatan artistik. Dan syarat utamanya memang harus cukup paham dengan teknologi digital ini. Jadi teknologi ini sudah bagian dari ekspresi artistik sekarang ini. Sebagaimana chat atau gerak dulunya. Nah, itu yang ingin dicari di sini, ingin kita kejar bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital ini sebagai bagian yang organik dari ekspresi artistik seorang seniman, juga bagian dari masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya. Ini pertanyaan dari Ime soal berkarya dan beralih ke media digital. Ini tadi yang sedikit saya singgung soal seberapa siap ruang penyimpanannya. Ini yang jadi apa? Pekerjaan yang lain lagi nih, karena kita cukup apa? Bergantung dengan penyedia aplikasi, misalnya misal Instagram, seberapa kuat mereka bertahan secara permodalan, belum lagi seniman secara swadaya punya yang namanya hard disk, penyimpanan yang berdasarkan pengalaman kita semua, saya kira juga sering bermasalah, misalnya flash disk yang rusak, jatuh, atau hard disk yang ternyata sudah tidak bisa tercolok dengan komputer kita gitu, tidak bisa diakses. Nah, ya, betul. Ya. Jadi kita bergantung pada teknologi awan nanti nih. Cloud. Iya, ini saya kira pertanyaan yang dari ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan, bahkan jadi fitur terpenting saya kira untuk bekerja sekarang gitu, yang soal penyimpanan karena teknologi yang muncul seperti kamera juga makin juga besar filenya, yang memungkinkan ruang yang besar pun sebenarnya menjadi kecil
Ruang penyimpanan pun menjadi kecil karena yang dimasukkan itu terlalu besar. Teman-teman yang lain silahkan, ada yang mau bertanya? Mas Damar mungkin? Ya, halo Mas Jimpe. Ya, Mas Damar silahkan. Mas Damar ini teman yang sekarang ngajar di ISBI Makassar. Pulang kampung ya Mas Damar? Ya, di Solo ini. Selamat malam, salam kenal juga. Saya Damar dan menarik diskusi tentang migrasi media antar seni yang bermigrasi ke media digital. Beberapa saya juga pernah, mungkin 2 minggu yang lalu saya disuruh juga ngomong tentang bagaimana seni yang sedang bermigrasi di wilayah media digital ini. Akhirnya saya juga sampai sekarang mau merumuskan istilah estetika daring. Jadi estetika daring ini mungkin teman-teman nanti bisa kalau mungkin banyak kekurangan tentang konsep ini mungkin bisa menambahkan gitu. Jadi estetika daring ini saya coba pelajari melalui gejala-gejala seni-seni postmodern awalnya. Kemudian yang seperti tadi Mas Arham tadi sempat bercerita tentang seni digital dan merupakan produk dari postmodern. Tapi yang menarik nanti misalnya ketika open call yang diadakan Makassar Biennale dan tiga yayasan ini kita mau nggak mau bahwa yang namanya seni rupa secara definisi akan tereduksi secara konvensional. Artinya definisi itu akan tereduksi secara lintas. Jadi kita akan melihat akan ada objek dan subjek di sini. Objek itu adalah karyanya, mungkin. Subjek itu bisa dibilang adalah medianya. Karena di sini ada 2 cara kerja yang terintegrasi di sini, karya dan media itu sendiri. Padahal di satu sisi karya itu adalah media sebenarnya. Karya seni rupa itu juga merupakan media dan media itu sendiri adalah yang mengakomodir media. Jadi ada di dalam estetika daring ini seperti ada representasi kayak istilahnya representasi ganda gitu. Jadi ini adalah media yang dimediaisasikan gitu. Nah, estetika daring ini memang sedikit mencoba bukan melawan ya, mungkin istilahnya karena yang sifat esensi dari kesenian misalnya. Memang yang paling dirugikan di sini adalah mungkin seni pertunjukan. Karena seni pertunjukan misalnya tari kayak gini misalnya yang di situ istilahnya mengharuskan adanya persentuhan secara tanda kutip tersirat antara tubuh penonton dengan tubuh pengkarya ini akhirnya tereduksi oleh media gitu. Tapi di sisi lain seni rupa pun juga sepertinya akan seperti itu, walaupun seni rupa sendiri adalah seni yang sifatnya mungkin secara konvensional tidak terbatas ruang dan waktu, tapi ruang-ruang persentuhan pertubuhan antara karya dengan pengamat ini juga akan tereduksi dalam sebuah media. Nah ini sebenarnya polemik gitu. Kalau kemarin ada diskusi di Solo juga ada sedikit polemik tentang bagaimana migrasi seni ini di ruang media. Akhirnya saya coba menawarkan estetika daring. Estetika daring ini sebenarnya memang mungkin ada banyak kekurangannya, cuma di sini yang saya tawarkan adalah ketika media teknologi itu yang sebagai ruang untuk mengakomodir karya itu juga dilandaskan oleh kebutuhan artistik. Jadi bukan hanya
sekedar pendokumentasian. Nah, ini kadang terjerumus pada dokumentasi. Jadi apakah ini seni secara murni, apakah ini dokumentasi seni? Nah, dua hal ini yang akan menjadi polemik juga gitu. Karena misalnya Instagram budaya saya Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu misalnya di sana menawarkan beberapa seni pertunjukan yang didaringkan gitu. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini memang media harus terintegrasi dengan artistik juga. Jadi bukan hanya perekaman, bukan hanya sekedar merekam. Jadi ada kebutuhan sinematik di sana. Jadi ada dua kerja antara sutradara, sinematik, dan sutradara karya itu sendiri. Dan gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada karya kemudian direkam, diupload. Nah, proses perekaman inilah yang sebenarnya harus mengikutkan kerja-kerja artistik. Itu. Yang terjadi saat ini, bukan saat ini, mungkin yang terjadi di beberapa media-media seperti kayaknya Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau di Kementerian Pariwisata dan sebagainya yang menggelar pertunjukan-pertunjukan daring, seolah-olah kita sedang menyaksikan dokumentasi seni. Bukan karya itu sendiri, karena memang fungsi perekaman itu hanya digunakan sebagaimana perekaman itu. Tidak melibatkan proses artistik di dalam proses perekaman ini. Saya kira itu sedikit sebagian kecil yang masih saya rumuskan di dalam estetika daring ini. Yang mungkin bisa ditambahkan nanti teman-teman. Mungkin Abdi bisa sebagai pekerja teater kan kesadaran itu sebenarnya bisa diceritakan ke teman-teman atau dibagi? Ada Arham. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Ya seperti yang sempat disampaikan tadi Mas Damar, memang salah satu yang paling terdampak dari kondisi ini adalah seni pertunjukan karena dia berbasis peristiwa. Peristiwa itu baru bisa utuh kalau ada kehadiran pelaku penontonnya di satu ruang yang sama gitu. Sejauh sampai hari ini memang definisi ruang itu adalah ruang fisik. Nah, ketika ruangnya beralih ke digital dan semua sisi kehidupan kita itu katakanlah dipaksa atau dikondisikan untuk membangun bahwa digital ini adalah kenyataan yang baru, yang mau tidak mau harus diterima dan harus dibiasakan. Jadi sekarang ini seperti ada sebuah gerakan penawaran estetika seperti yang sedang juga dilakukan oleh Mas Damar tentang estetika digital teater misalnya atau seni pertunjukan digital. Pertanyaannya kemudian adalah karena dia berbasis peristiwa, dia harus ada dalam ruang dan waktu yang sama. Jadi peristiwa itu dibangun pada saat itu yang berlangsung di situ. Apakah terlepas dari apakah ruangnya ruang fisik atau ruang live, katakanlah live seperti ini atau live Instagram atau ruang digital. Karena begitu sifatnya dokumentasi, karyanya misalnya sudah dibikin beberapa hari sebelumnya atau beberapa tahun atau beberapa bulan sebelumnya, itu memunculkan lagi pertanyaan lain. Tapi lagi-lagi itu bisa saja menjadi karya yang diterima, mengingat ada kesepakatan yang diambil oleh kurator atau tim pelaksana misalnya. Yang ingin saya respon di sini juga adalah tema dari Biennale tahun depan untuk Biennale Makassar, tentang Sekapur Siri. Sepertinya tema ini
bukan hanya menarik tapi juga menantang, karena dia seperti menantang kondisi saat ini, bahwa kebiasaan kita kan nanti terkena penyakit baru memikirkan obat toh. Ya. Sementara seperti yang sudah diberi pengantar sedikit di catatan tentang sekapur sirih itu, kenapa tema ini diangkat? Karena memori kolektif kita atau orang-orang tua kita itu mengajarkan memulai sesuatu itu justru dengan berdoa, memanggil semangat dulu, memanggil apakah memanggil jiwa, memanggil sukma, yang diwakili misalnya dengan doa-doa, yang diwakili dengan benda-benda kecil kayak kapur sirih atau minuman misalnya atau suguhan, baru kemudian memulai sesuatu. Jadi ini seperti membangun melawan, sebenarnya bukan melawan apa yang seperti mengembalikan apa yang seharusnya menjadi kodrat kita bahwa untuk memulai sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi kita harus memulai dengan doangan, dengan doa-doa atau dengan pengobatan. Dengan demikian, karena semangat kita sudah terkumpul, jiwa kita sudah dianggap utuh untuk memulai sesuatu, jadi kita tidak lagi khawatir apapun yang akan terjadi, itu kita sudah siap gitu misalnya. Mungkin ini bisa jadi paralel dengan cara pandang orang tua dulu tentang hubungannya tentang pelaut, bahwa sampai dulu sebelum berlayar gitu. Kira-kira begitu. Ya, ada tanggapan Ime tidak bisa katanya bicara karena tidak stabil internetnya. Dia titip tanggapan bahwa ada dua hal berkait dengan jejak digital. Katanya beberapa hari lalu dia ngobrol dengan teman-teman dari kawan jurnalisnya di BBC, dan ternyata BBC juga mengaku bahwa ruang penyimpanan mereka sedang kesulitan juga sebenarnya. Bahkan untuk mencari jejak karya 8 tahun lalu ternyata sudah dihapus karena masalah ruang penyimpanan. Ya, jadi tantangan kita sebenarnya bagian ini untuk kita semua. Ini Ime juga menanggapi soal seni pertunjukan, bahwa sebagai penikmat seni pertunjukan, saya membayangkan kita menikmati pertunjukan seperti menikmati atau menonton film. Mungkin maksudnya Ime di online ya, kayak di Instagram atau semacamnya. Tapi menarik tadi Mas Damar itu, karena saya juga 1-2 kali melihat pertunjukan yang disponsori Kemdikbud ya Mas Damar ya. Itu memang benar-benar hanya dokumentasi, tidak diatur sebagaimana harapan kita, bagaimana sebuah pertunjukan yang secara live di panggung. Itu benar-benar sebagaimana yang sekarang yang kita lakukan gitu, pakai baju kaos yang untuk forum-forum biasa kan sebenarnya tidak sopan misalnya. Itu saya kira. Ada tambahan lagi, siapa? Mungkin Kak Nirwan atau teman-teman yang ikut diskusi ini? Ya, saya Pak Ali Sunarko, Pak. Oh ya, Mas Ali, silahkan. Ya, begini Pak. Kami ini kan generasi 70-an lahir. Jadi kalau dulu pertunjukan, saya kebetulan aktif di benih seni teater pertunjukan. Jadi ketika dulu kita mementaskan itu digitalnya yang nempel. Kita membuat pertunjukan, ada disisipkanlah digital. Nah, tapi sekarang digital menjadi lebih dominan. Nah, memang tadi seperti Mas Adi Karya tadi katakan bahwa seniman yang tua seperti kami ini kan ada gap. Makanya kami, kalau dulu kami mengeksplor, yang eksplor kami adalah bagaimana actingnya, bagaimana mimiknya dan sebagainya, tunjukannya itu sendiri. Sekarang kita harus mengeksplor yang namanya digital. Karena mungkin adanya gap, mungkin yang tidak ngerti tentang
hal-hal baru yang ketinggalan seperti wilayah timur ini ya, kita akhirnya harus mengeksplor seni itu. Nah, tadi saya seperti Mas Adi tadi, ada memang gap nilai rasa ya nggak mungkin seni pertunjukan yang kalau sekarang mungkin bisa diedit kalau diedit kayak menjadi seni pertunjukan film saja. Padahal nikmatnya lain ketika disaksikan secara fisik, kehadiran fisik. Nah itu seperti kalau kita menikmati rasa jeruk dengan rasa perisa jeruk kan beda rasanya. Nilai vitaminnya, nilai apanya. Nah disitulah juga kendala yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana digital ini diramu. Ini kan masing-masing seniman mengeksplor, mencari bagaimana digital itu sampai merasakan bahwa ini jeruk tanpa perisa tadi. Rasa jeruk dengan rasa perisa jeruk itu kan berbeda. Sama, tapi nilai di lidah itu mungkin ada getar-getarannya lain yang dinikmati oleh seni seperti itu. Nah, mungkin itu saja saya tentang ini. Mohon maaf, saya sebenarnya hanya sebagai pengamat saja tadinya masuk, tapi saya menambah wawasan dari obrolan malam ini. Begitu. Ini kendala di saya tidak kelihatan, hanya kelihatan. Ya, begitu Bapak. Lanjutkan, terima kasih. Mas Ali di mana, Mas? Pak Ali ini di Manokwari. Oh. Manokwari, Pak. Ya. Mantap. Ya, mantap karena kita memang harap teman-teman yang di banyak tempat bukan cuma Sulawesi Selatan dan sekitarnya, tapi ya teman-teman di Maluku, Papua. Ya. Mungkin nggak tahu kalau ada Aceh di sini. Ada ya? Pertanyaan lain silahkan teman-teman ditanggapi atau komentar silahkan. Bebas aja. Ya. Mungkin diskusi kita juga bisa dibuat lebih produktif jika kita misalnya ada di antara kawan-kawan yang sudah punya rencana karya. Ya, betul. Coba dilempar dulu di sini. Ya, sekalian kita ya semacam inilah ya, ruang konsultasi atau ya semacam itulah ya. Ya, karena ini kan kita semua masih sedang mencari bentuk sebenarnya ini, masih sedang menjelajah. Kita ada tawaran tadi tentang estetika daring, tapi itu tentu masih proposal. Jadi berbagai proposal yang muncul ini kalau misalnya bisa kita elaborasi lebih jauh, pelan-pelan mungkin akan lebih kelihatan bentuk dari karya artistik yang bisa kita tampilkan atau hal-hal lain dari teknologi digital ini yang bisa kita manfaatkan buat pengembangan ekspresi artistik, dan terutama itu tadi membangun solidaritas warga, membangun herd immunity tapi secara artistik. Gimana tuh caranya? Ya coba kita pikirkan. Oh ya, tadi saya kira tambahan dari Abdi Karya ya soal kegiatan pengobatan yang di dalam masyarakat tradisional itu, dan ini yang membedakan dengan masyarakat modern. Pengobatan modern itu kan selalu bersifat individual. Kalaupun ada wabah yang diobati itu orang per orang. Yang berobat adalah orang. Sementara di dalam masyarakat tradisional itu kan pengobatan selalu bersifat kolektif. Kalau ada orang yang sakit, bukan cuma orang yang sakit itu yang harus berobat, tapi lingkungannya juga ikut terlibat, mengupayakan. Kalau ada seorang ibu ingin melahirkan, keluarga-keluarga yang lain juga ikut melakukan sesuatu. Entah untuk meringankan rasa sakitnya atau apa, tetapi intinya adalah bahwa dalam proses-proses pengobatan itu yang terlibat bukan individu per individu, tapi komunitas. Komunitas yang berusaha melakukan sesuatu. Nah, watak komunal ini yang mungkin bisa kita angkat lagi, bisa kita karena dapat diakomodir dengan ruang yang nyaris tak terbatas di ruang maya ini.
itu layak juga dijelajahi. Kemudian soal performance atau kegiatan kesenian di dunia maya yang terasa seperti nonton bioskop itu, mungkin kita bisa belajar sedikit dari ini ya, konsernya Didi Kempot itu. Didi Kempot kan pernah buat konser tapi sifatnya maya itu ya. Tapi kan kemudian yang terlibat cukup banyak. Saya tidak tahu keterlibatannya dalam bentuk apa, tapi yang jelas dana yang coba dikumpulkan dari konser tersebut untuk membantu mereka yang terimbas oleh wabah COVID ini rupanya cukup besar. Bisa sampai miliaran. Saya tidak tahu apakah bentuk keterlibatan orang-orang di dalam konsernya Didi Kempot ini itu bisa disebut sebagai keterlibatan artistik atau lebih pada keterlibatan charity. Tapi ini juga menarik untuk dijadikan catatan. Saya kira itu saja dulu komentar saya. Terima kasih. Mas Damar mungkin yang tadi soal itu yang menarik juga bagi saya sebenarnya, soal bagaimana objek karya justru jadi objek dan yang menjadi subjek malah medianya gitu. Oke. Terima kasih Mas. Sebenarnya kita harus malah menghilangkan unsur objek subjeknya ini kalau di dalam konsep estetika daring ini, karena kalau kita melihat objek subjeknya di sini akan terlihat ketika karya itu menjadi objek, jadi ada yang ikut, ada yang dominan, ada yang subdominan pastinya. Jadi ini merupakan sebuah integrasi unity melebur jadi satu. Saya membayangkan ini seperti ada dua kepala yang bekerja gitu, sutradara, sinematik, dan seniman karya itu secara murni. Misalnya pelukis gitu ya, dia memang mengorganisasi kreativitas di lukisannya itu. Nah, ada sendiri sutradara sinematik yang memikirkan bagaimana saya bisa membuat karya yang akan memediasi karya pelukis ini. Semacam itu sih sebenarnya, ada dua kerja sutradara yang di situ akan bekerja gitu. Saya membayangkan seperti itu bentuknya, walaupun mungkin saya sedang mencoba itu di beberapa kawan-kawan di Solo gitu. Jadi saya merangkul teman-teman sinematografi dan juga teman-teman pelukis gitu, yang kalau hanya sekedar kita merekam lukisan itu kemudian dijual atau dipamerkan di pameran-pameran daring, saya kira sama halnya nanti kita akan terjerumus dalam dokumentasi seni itu tadi. Dokumentasi seni itu. Dan mungkin saya juga ingin menanggapi menarik dari Kak Nirwan tadi tentang bagaimana merangkul warga ini. Sebenarnya konser Didi Kempot kemarin tuh sebenarnya memang euforianya itu sebenarnya bukan euforia tentang ini apakah konser artistik maya ataupun nyata gitu. Tapi di sini ada memori kolektif tentang sosok Didi Kempot ini yang sebenarnya dia berangkat dari ruang-ruang kelas bawah gitu, kemudian sampai akhirnya menuju popularitas. Memori kolektif itulah sebenarnya yang memori tentang sosok Didi Kempot inilah yang sebenarnya menjadi euforia masyarakat yang terwakili, dan bisa dikatakan Sobat Ambyar ini sangat luar biasa. Komunitas Sobat Ambyar ini di berbagai tempat daerah, bahkan di Indonesia, dia punya kantong-kantong yang mungkin bisa dikatakan sekarang mungkin hampir sama dengan Slanker gitu ya. Jadi Sobat Ambyar, karena memang kalau Slanker kan mewakili anak muda yang bergerak gitu. Tapi ternyata Didi Kempot mewakili anak muda yang patah hati. Lebih banyak yang patah hati daripada yang bergerak. Gitu. Nah, itu
sosok good father of broken heart inilah euforia itu yang dibangun, sehingga ruang kolektivitas untuk warga berantusias itu luar biasa. Bahkan di tingkat kementerian untuk membuat acara yang donasinya itu tidak bisa melebihi Didi Kempot. Iya, betul. Tidak bisa. Setelah itu dia meninggal. Ya. Itu seperti puisi, setelah berarti kemudian mati kan gitu. Sekali berarti, sesudah itu mati. Iya. Karena saya memang ngefans sekali sama Didi Kempot dari SMA. Nah, saya kira itu menariknya. Jadi memang kita perlu ada semacam euforia yang memang disulut untuk merangkul warga gitu. Artinya ada euforia apa yang sedang terjadi kontekstual hari ini, sehingga kita bisa mengkonseptualkan sebagai ruang-ruang yang alternatif gitu, ruang-ruang yang alternatif itu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita akan melihat bahwa sosok digital ini bukan sebagai media. Kalau sosok digital ini sebagai media, saya kira akan menjadi representasi ganda, karena karya seni itu sudah menjadi media. Jadi ini adalah ruang unity, ada kerja artistik, double artistik lah artinya kayak gitu. Sama-sama berpikir tentang yang tidak mengandaikan ini mana subjek dan mana objek. Tapi memang saya sendiri masih belum bisa menggantikan yang namanya seni pertunjukan ini menjadi digital ini, saya kira karena di situ ada persentuhan tubuh, ada suasana, ada gagap gempita, ada kristalisasi keringat dan suasana euforia itu yang nggak bisa digantikan. Bagaimana kita mau tepuk tangan atau berjoget di rumah dengan suasana spektakal di konser, itu lain suasana. Dan di gedung pertunjukan ketika nonton tari gitu, itu akan lain ketika kita hanya di rumah kita sendiri gitu. Euforia atau suasana gedung pertunjukan itu susah untuk diakomodir dalam ruang digital ini. Saya kira itu memang agak rumit. Terima kasih, Mas. Ya, ini yang menarik karena beberapa orang juga sebenarnya kalau kita perhatikan ya di belantara maya itu banyak juga orang yang terkait soal seni rupa dan di wilayah sekitarnya, banyak juga orang yang memulainya justru di dunia maya misalnya. Beberapa seniman yang kita anggap seniman misalnya, kemudian meskipun lebih kalau mau disebut lebih banyak dipakai dalam produk segala macam gitu. Jadi akun-akun yang tidak memulainya dari ruang pamer sebagaimana seniman pada umumnya, justru mencapai publiknya itu di dunia maya. Itu juga ada yang mungkin bisa jadi bahan buat teman-teman untuk berpikirlah soal yang ini gitu. Arham, ada lagi atau jangan-jangan ini bentuk kesadarannya mesti beda. Taruhlah misalnya medium semacam pertunjukan, oke lah kalau sekarang kita masih sangat bergantung pada apa yang disebutkan tadi, persentuhan-persentuhan yang hanya bisa hadir di ruang yang betul-betul fisik, atau jangan-jangan ini nalarnya beda kayak gitu. Harus ya. Iya, karena sebagian besar dari kita kan, terutama yang di sini mungkin itu kan imigran digital. Kita bukan digital native. Jadi mungkin ada pendekatan lain yang ya tidak masalah, dijalankan saja dulu. Memang mungkin kita belum mendapatkan sistem yang baku, dan itu juga tidak perlu kita juga tidak perlu terlalu ambisius untuk mendapatkan standarisasi yang baku. Barangkali besok-besok menerus diuji cobakan, orang akan mendapatkan standarisasinya sendiri, misalnya. Terutama memperbaharui apa yang disebut sebagai definisi estetika itu tadi. Karena kita paku,
pada apa yang ada saja, dia tidak berkembang, dia tidak akan berkembang. Masih on progress lah. Iya, ini masih dalam Bahkan baru dijalani ya. Iya, ini masih dalam tahap perkembangan. Ini sekadar sharing juga. Pada saat COVID kemarin tiba-tiba muncul, itu semua galeri ya, di Jogja itu langsung tiarap. Kami meng-cancel semua program selama 1 tahun. Itu keputusan yang mendadak pada saat itu, terutama program pameran, karena itu mengandaikan orang harus datang misalnya melihat secara langsung. Terus ada usaha-usaha kreatif lain ya, seperti yang dikatakan tadi, kita display, terus kemudian kita dokumentasikan, terus kita transmisikan. Baru sebatas itu, tapi itu tidak masalah, dicoba terus. Mungkin ke depan akan ada cara-cara baru, termasuk dalam persoalan teater atau misalnya persoalan seni rupa atau seni umum itu tadi. Karena ya itu tadi cara berpikirnya kita mungkin belum nyampe. Tapi aku juga tertarik, saya juga tertarik memperhatikan kebiasaan-kebiasaan anak-anak muda misalnya, atau fandom-fandom K-pop, itu mereka canggih-canggih cara model interaksinya, pengalaman mereka dengan pengalaman kita itu sama sekali berbeda. Jadi boleh jadi mereka ini yang akan menemukan sistem yang cukup mapan, sehingga kita tidak lagi memperdebatkan soal atau tidak lagi cara esensialis mengklaim bahwa seni itu harus misalnya base-nya kayak gini, dia harus disentuh secara fisik misalnya, seperti itu. Boleh jadi mungkin justru ini jalan supaya kita mikir sama-sama. Ya, betul. Jadi kalau paradigma seni sebelumnya ada seni yang harus bersentuhan, yang senggol bacok, atau senggol terus kreatif. Nah, kita mungkin mencoba mencari bentuk-bentuk di mana kreativitas dipicu tanpa harus ada persentuhan fisik itu tadi ya. Atau lebih tepatnya lagi, bagaimana mengolah jarak ini, bagaimana mengolah distance ini, physical distance ini sebagai sumber kreativitas. Iya. Bukan sebagai penghambat malah. Teman-teman, ada beberapa juga teman-teman yang ikut di sini sekarang kan sebenarnya teman-teman yang saya tahu ya, yang dari teman Kui yang kriya. Nah, menurut saya itu juga tantangan besar sebenarnya. Seperti juga mungkin seniman yang lain, tapi kriya ini kan, apalagi misalnya teman Kui kan lebih ke komunal sifatnya. Jadi ya open call ini saya kira tantangan teman-teman seperti Kui untuk mencari model penyajian, bahkan kalau misalnya berminat dengan open call ini gitu. Bagaimana Nani atau Unga, silahkan kalau misalnya mau dilengkapi soal ini, berbagi kepusingan sekalian gitu. Ya betul. Ada juga siapa? Mariati Atka yang sastrawan. Kalau misalnya kita nyebut sastra, yang ribetnya juga beberapa hal sebenarnya karya juga saya, misalnya kok lupa ya, melakukan pencampuran antara mixing antara sastra dan seni rupa gitu, yang siapa sih seniman penyair juga di Jakarta, Kak Nirwan, lupa namanya saya. Kemungkinan itu juga bisa dijajal. Aprizal malah Jakarta Biennale 2007 dia bikin karya ya, sama Abdi. Nah, peluang-peluang itu ada gitu. Hanya memang kalau saya sih malah
tidak begitu tidak sependapat dengan malah Mas Damar, karena pertunjukan punya bingkainya malah ketika di online. Hanya memang lebih persiapan di sebelum shoot itu yang mungkin lebih tantangannya lebih besar, karena kelihatan tidak begitu detail barangkali kalau misalnya di online. Beda dengan di panggung yang kita lihat detail-detail yang lain gitu kan. Saya malah lebih berpikir soal teman-teman seniman kriya itu lebih repotnya mungkin ya. Masih pikiran sepintas ini. Kalau pertunjukan malah saya cukup yakin sih lebih memungkinkan mereka untuk lebih menampilkan, lebih banyak dia bisa tampilkan, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama ini di balik panggung bisa mereka lakukan juga selama di online gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin formatnya live, tidak mesti merekam. Jadi pertunjukan live, pertunjukan langsung gitu. Jadi karya di waktu itu juga. Silahkan teman-teman yang lain. Abdi bagaimana tentang soal pertunjukan ini? Karena memang jangkauan yang ditawarkan di open call sebenarnya ya merangkum semua hal, bukan cuma 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan yang performatif gitu. Karena apalagi memang kalau di seperti Abdi bilang, juga yang kami pikirkan di Biennale bahwa memang budaya penyembuhan, remedi atau segala macam di Nusantara kan sebenarnya seperti Kak Nirwan bilang ya melibatkan banyak orang gitu, bukan cuma individual, tapi secara tradisional misalnya kita punya tradisi barsanji lah segala macam yang melibatkan begitu banyak orang gitu. Nah, itu yang mencoba teman-teman Makassar Biennale pikirkan bahwa kita juga mungkin bisa mewadahi bagian-bagian seperti itu, apalagi memang kemungkinan karya semacam ini itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman terutama di Sulawesi Selatan setelah reformasi, terutama hasil pengamatan saya sepintas tentang seni rupa di Sulawesi Selatan lah, kurang lebih banyak performance art, karena soal seni kalau mau dibandingkan teman-teman di Jogja maupun Jakarta ya bisa dibilang kan sekolah baru belakangan muncul di sini. Bisa aja mungkin baru berapa tahun Mas Damarnya, 5 tahun atau 3 tahun. Itu saya kira ya. Silahkan. Kan? Ya, sedikit tambahan ya. Begini, kalau kita lihat perkembangan dunia digital kita, setidaknya ada 2 kelompok orang yang betul-betul bisa dikatakan berhasil akan dunia digital ini. Pertama adalah buzzer, yang kedua adalah influencer. Bayangan saya, seniman yang menggunakan dunia digital ini adalah mereka punya kemampuan seperti buzzer, mereka punya pengaruh seperti influencer, tapi tentu mereka jauh lebih kreatif daripada influencer ini. Jadi kita perlu memang mempelajari bagaimana orang ini menggunakan kita sebut saja trik-trik tertentu atau apa ya. Tetapi yang kita sasarkan bukan hanya paling tidak bayangan saya yang bisa kita sebut sebagai digital artist itu bukan saja mereka, pasti lebih dari sekedar buzzer, juga lebih dari sekedar influencer. Karya-karyanya mempengaruhi orang, tetapi pengaruhnya bukan pada untuk
kelompok-kelompok politik tertentu atau produk-produk komersial tertentu, tapi lebih pada gagasan-gagasan tertentu misalnya. Ya kan, kampanye yang dia bangun itu adalah kampanye yang lebih membawa aspirasi publik yang lebih luas, bukan sekedar aspirasi dari satu brand tertentu misalnya. Nah, jadi artis yang kita harapkan itu adalah influencer, super buzzer, tapi juga punya kreativitas yang mampu mempengaruhi tren penciptaan di dunia digital ini. Dia mesti punya ini ya, senjata, punya kombinasi itu ya. Iya. Kreativitas, kan apa tadi, kemampuan mempengaruhi orang. Kira-kira seperti itu. Jadi memang unsur kreatif dan unsur viral juga memang penting untuk dipikirkan ya. Itu bisa jadi mungkin perlu kita adopsi sebagai salah satu ukur untuk bagaimana menakar karya-karya yang dianggap berhasil di dunia digital. Tentu kita harapkan para seniman ini nggak cuma menciptakan meme, tidak cuma menciptakan komentar, ya bukan sekedar Siregar lah, pasti lebih lah dari itu, ya kan? Tetapi jelas kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah bisa bahkan sampai tingkat memanipulasi sebenarnya kekuatan teknologi digital ini ya untuk mempengaruhi persepsi orang terhadap sesuatu. Nah, kira-kira begitu bayangan saya ya. Ada memang lagi berat tambahan ininya. Memang berat ya tantangannya ini. Ya kalau buzzer dan influencer dapat duit, mungkin para seniman ini harus keluar ini dulu malah. Tapi ya itulah namanya tantangan yang berharga untuk ditangkap kan. Saya kira itu ya. Di samping tadi juga ada poin yang barangkali bagus digarisbawahi. Para seniman mapan ini, dunia digital ini kan mereka lihat concern mereka terutama sebagai tempat transaksi kan ya. Kan mereka kalau bisa menjadi semacam Alibaba-nya lah kira-kira begitu. Kan kira-kira begitu yang tadi disebut oleh yang ditawarkan oleh bukan ditawarkan tapi dipresentasikan oleh Arham tadi, ada sebuah ruang galeri virtual, itu juga bagus, perlu juga kita jelajahi bagaimana membuat sebuah ruang virtual di mana karya-karya bisa dihadirkan, bisa ditampilkan, dan kemudian mempermudah orang, memediasi orang, khususnya pihak-pihak yang ingin memiliki karya-karya tertentu. Yang terakhir yang juga menarik ya, saya kira penandasan dari kawan kita di Solo tadi, Anta ya, Mas Damar. Ya, Mas Damar, bahwa akhirnya seni digital ini itu bisa merupakan representasi atas representasi. Jika seniman merepresentasikan sebuah ide atau gagasan, mereka yang menyebarkan produksi seniman ini juga merepresentasikan itu. Jadi peran sutradara atau kameramen memang menjadi luar biasa penting juga di sini. Itu mereka juga influencer dan buzzer dalam bentuk yang lain. Kalau influencer dan buzzer bicara dengan meme, mereka ini bicara dengan gambar, dengan kamera, dengan aspek-aspek sinematografis. Itu saja dulu tambahan saya ya. Saya kembalikan ke. Kalau teman-teman yang silahkan. Kalau senyap saya kira mungkin tugas saya tinggal mengingatkan teman-teman, open call ini akan tutup tanggal 19 Juni. Silahkan kirim ini Maria Atka, sorry.
ada komentar dari Maria Atka katanya dunia seni pertunjukan, seni rupa dan seni rupa yang merasakan oke. Bukan cuma katanya seni secara luas yang kena dampak. Sastra pun demikian. Bagaimana karya yang biasanya dapat dinikmati mencapai pembacanya melalui buku cetak kini harus beristirahat sebagai buku digital. Mariati Atka ini baru-baru bukunya terbit di Gramedia tapi dalam bentuk PDF, e-book maksudnya. Ini harus istirahat katanya karena buku digital. Bukan hanya penikmat pertunjukan, penikmat buku pun merasakan kehilangan sensasi saat mendengar lembaran-lembaran kertas terbuka, mencium aromanya, dan menyentuh fisiknya. Belum lagi masalah buku digital itu mudah membuat mata lelah. Tapi katanya penulis tidak terhalang kalau soal itu. Mereka tetap harus menulis gitu. Ya, saya kira memang kalau soal, ya kurang lebih sih sama dengan, saya setuju dengan Mariati soal e-book ini. Saya bekerja juga di penerbitan ya, tapi sebenarnya begini, ada hal yang masih menjadi pertanyaan. Meskipun ada diskusi-diskusi dari beberapa teman soal justru penjualan buku sebenarnya menjadi besar sekarang. Meningkat ya? Meningkat. Apakah ini hanya berlaku pada penerbit independen, penerbit kecil, yang diceritakan oleh Mariati Atka itu soal lebih ke sisi penerbit besar seperti Gramedia misalnya, atau penerbit seperti Mizan dan Grup, itu masih tanda tanya. Tapi kalau teman-teman bilang sih, ya beberapa buku khusus misalnya yang seperti saya dan teman-teman terbitkan tentang Sulawesi Selatan, banyak yang mengakses, bahkan karakter pembeli buku itu lebih nekat sekarang justru. Mereka itu tidak beli 1-2, mereka beli 3-4 bahkan. Sekali beli gitu. Nah, ada sih hasil diskusi kami di sini, di Kampung Buku itu katanya, itu semacam proyek yang tertunda karena mereka harus tinggal di rumah. Keingat semua katanya, proyek-proyek membaca dulu. Jadi kemudian mereka membeli. Ya, tapi pada umumnya begitu memang. Dunia penerbitan, dunia seni mungkin ya terdampak dengan itu. Karena jarangnya orang bertemu. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan tanggal 19 ya. Silahkan kirim karyanya. Silahkan juga kalau masih ada tambahan. Kalau tidak ada ya mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Kak. Saya Mohon maaf. Ya, Zainab, silahkan. Sebelum ditutup ya, mungkin saya perkenalan diri dulu. Saya Zainab. Dari mana? Makassar. Oh, Makassar. Juga. Cuman nggak di Makassar sekarang. Tapi setelah saya cukup awam sih sebenarnya terkait seni, kalau boleh saya ceritakan. Sebenarnya saya melihat Makassar Biennale ini baru, dan saya cukup tertarik untuk mendalami terkait seni, dan saya cukup banyak dapat insight dan dari kakak-kakak sekalian dan mas-mas terkait seni itu sendiri. Saya sebenarnya cukup ada pengalaman di bagian videografi, di lingkungan videografi sih tepatnya. Nah, sebenarnya awalnya saya ingin, mungkin dari saya sebenarnya ada pertanyaan dan sedikit silakan. Kalau boleh ya. Silakan masih. Oh, ya. Dan mungkin bisa membuka diskusi lebih dalam lagi. Yeah. Awalnya kalau boleh nih, awalnya sebenarnya saya menginterpretasikan pada saat pertama kali lihat iklannya di Instagram waktu itu, oh ini terkait seni, terus ada tulisan Sekapur Sirih temanya terkait Sekapur Sirih ya. Nah, kemudian saya coba cari maknanya lebih dalam. Awalnya saya mengira ini seni itu
kan saya di bagian videografi. Oh, mungkin saya bisa terlibat dalam hal ini di ruang lingkup videografi mungkin kan. Terus saya baca lebih dalam terkait sekapur sirih. Definisi sekapur sirih di sini saya banyak melihat kayak sekapur sirih itu apa sih? Jadi coba tanya-tanya kan. Yang muncul adalah tari sekapur sirih. Sekapur sirih itu adalah makanan. Terus sekapur sirih itu sebuah pengobatan kalau dilihat dari paper yang dicoba dijelaskan di websitenya Makassar Biennale. Sekapur sirih itu sama seperti yang kakak jelasin sebelumnya, sekapur sirih itu lebih ke yang makna yang ingin diangkat adalah sekapur sirih itu adalah kebiasaan turun-temurun yang sempat terkubur kembali yang ingin diangkat gitu mungkin. Ada kebiasaan turun-temurun yang sempat terkubur kembali dan ingin diangkat. Yang kembali ingin diangkat maksudnya. Sorry. Nah, di situ saya mungkin agak cukup bingung terkait antara bagaimana sekapur tema yang ingin diangkat dengan bagaimana bagaimana bentuk seni rupa atau objek seni rupa yang diharapkan. Dan sempat juga membahas terkait medianya itu digital itu apakah sebatas media sosial dan yang selama ini kita lihat media sosial kah atau YouTube kah atau website. Dan di situ saya mencoba untuk mencari korelasinya sih. Nah, sebenarnya saya cukup bingung awalnya seni rupa yang didefinisikan secara terminologi kan seni rupa itu 2 dimensi atau 3 dimensi dan sesuatu yang objek yang bisa kita sentuh. Nah, di sini teman-teman ternyata mencoba untuk mendefinisikan atau mencoba mencari makna baru dari bagaimana mempertunjukkan seni rupa ini. Nah, ini yang sebenarnya pertanyaan saya, apakah seni rupa yang ingin dilombakan atau yang dipanggil di sini, apakah seni rupa apakah kolaborasi antara seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, misalnya para teman seperti teman-teman yang pelukis kah, atau yang pematung, misalnya yang kayak seni rupa yang punya dimensi, yang ingin dikolaborasikan dengan teman-teman film mungkin, kan film juga punya seninya sendiri ya kayak. Film itu bagaimana rasa yang ingin disampaikan walaupun tidak menyentuh, itu bisa sampai ke penonton. Itu mungkin ya. Nah, itu pertanyaan pertama sebenarnya terkait korelasi sekapur sirih. Di sini memang ruangnya untuk terbuka, membuka segala kemungkinan yang ada itu sih. Sama sebenarnya yang saya sebenarnya ada media juga Kak, kalau boleh sharing. Di Kempot sebenarnya apa bedanya? Maksudnya kayak saya mencoba mencari definisi lain. Apa bedanya dengan Isyana Sarasvati yang membuka live concert dengan tetap memiliki nilai. Maksudnya kan gini, kita mempertunjukkan secara online di media seperti Instagram dan website dan YouTube kan seringkali seringkali kita secara tidak sadar kita akan mendapatkan itu secara gratis. Dan bagaimana bisa kita tetap memberikan nilai yang ingin kita pertunjukkan. Dan mungkin tadi juga dapat insight dari Kak atau Mas Nirwan, Pak Nirwan, itu terkait, ternyata ada keterlibatan orangnya, ada keterlibatan seperti Didi Kempot, ada keterlibatan orangnya gitu, yang ternyata itu memberikan nilai. Terus sekarang tantangan kita bagaimana kita memberi nilai pada art, memberi nilai pada objek seni, entah itu seni rupa, yang dalam dimensi ini adalah seni rupa, menjadi sebuah memiliki nilai yang bisa dipertunjukkan secara digital. Kayak begitu mungkin ya. Jadi itu sih ada media-media lain seperti itu mungkin enggak. Bagaimana apakah bisa di live dan tetap mengadopsi seperti Isyana Sarasvati dan Didi Kempot? Mungkin itu. Kak Nirwan atau saya duluan gimana? Saya jawab dulu lah sedikit.
teman-teman sekalian jawab ini ya komentar dari Mbak Mariati tadi. Di Indonesia ini saya kira kalangan seniman yang paling awal merespon dunia digital ini itu memang sastrawan. Mereka membentuk apa yang disebut sebagai cyber sastra kan. 2000-an awal. Ya, 2000-an awal. Itu sebelum ada cyber tari, cyber patung, cyber lukis. Sampai sekarang mungkin belum ada istilah itu. Tapi cyber sastra itu sudah sempat muncul dan bahkan sempat menjadi polemik yang ramai ketika kemudian disandingkan dengan sastra koran dan macam-macam lah. Ya. Tapi kan kita lihat bahwa sejauh ini kawan-kawan cyber sastra itu baru pada tahap paling tidak yang kelihatan menjadikan dunia cyber atau dunia digital itu sebagai media penyimpanan memang. Watak cyber atau kerja cyber di dalam penciptaan literer itu mungkin sudah ada yang kerjakan, tapi kita belum melihat sebuah prestasi yang mengesankan. Nah, walaupun mungkin ya ada satu pola penciptaan di dunia sastra yang bisa sangat memanfaatkan dunia cyber, yang disebut sebagai epistolari. Itu apa cara kerja di mana satu orang membuat sajak misalnya kemudian dibalas oleh orang lain, ya kan? Dulu bentuknya kalau di dalam tradisi kita sebenarnya ada juga namanya berbalas pantun gitu ya. Tapi intinya interaksi penciptaan di mana satu ciptaan menginduksi, memancing lahirnya ciptaan baru. Satu saja memancing lahirnya baru, satu pantun memicu munculnya pantun baru dan kemudian itu berantai. Itu kan sebenarnya bisa dieksplorasi lebih sungguh-sungguh di dunia cyber. Tapi mungkin karena interaksi di cyber itu tidak seintens dengan interaksi di dunia nyata, seperti juga yang tadi disampaikan oleh kawan kita ya, maka eksplorasi di dunia cyber ini tidak terlalu jauh. Tapi poin saya adalah bahwa mungkin sekali kawan-kawan di luar dunia sastra itu mengikuti langkah dari kawan-kawan sastrawan, yakni membangun sebuah konsep, misalnya cyber sastra, tapi ini dipakai untuk jenis kesenian yang lain ya. Dan dari sana kemudian melakukan eksplorasi yang sejauh mungkin. Dan tentu juga harus belajar dari kawan-kawan sastra, bukan hanya pada kepeloporannya, tapi juga pada ketersendatannya. Yang saya maksud ketersendatan itu kan yang tadi itu baru pada tahapan menggunakan dunia cyber, dunia digital itu sebagai tempat penyimpanan, tempat display karya, mungkin chat atau apa gitu ya, tapi belum menjadi bagian yang inherent dari penciptaan tersebut. Bentuknya bagaimana itu memang yang harus kita cari sekarang. Seperti yang saya sebut tadi, rasanya belum ada di antara kita sudah melahirkan karya yang benar-benar bisa jadi patokan. Sudah ada percobaan-percobaan, sudah ada usulan-usulan. Kita juga bisa belajar dari kawan-kawan yang sudah berhasil memanfaatkan dunia cyber ini untuk kepentingan-kepentingannya. Mungkin dari apa yang sudah dikerjakan orang-orang ini, kita mencoba membuat terobosan-terobosan yang lebih jauh, bentuk-bentuk interaksi yang lebih menarik misalnya, agar dunia digital ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin perlu kita pikirkan ya, kita andaikan saja bahwa untuk seterusnya tidak akan ditemukan misalnya vaksin COVID. Dan karena itu mau tidak mau kita harus terus-menerus lebih banyak memanfaatkan dunia online ini. Nah, kalau misalnya kita berada seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang mesti kita manfaatkan dari dunia online? Saya kira itu ininya ya, posisi kita sekarang. Tentang bagaimana bentuk-bentuk kerjasama atau bagaimana jenis kesenian yang muncul, itu yang harus kita jelajahi bersama. Saya kira tidak ada, kita belum bisa membuat semacam kisi-kisi atau koridor
ya kan? Jenis seni Jenis apa yang kita baru mencoba-coba sekarang, baru groping, baru meraba-raba, baru ngelaba malah mungkin. Bahkan open call ini bahkan memicu, membuka kemungkinan untuk itu sebenarnya, Pak Nirwan. Bahwa kira-kira begitu. Apa yang teman-teman buat nanti ya itu. Jadi tawaran-tawaran di proposal yang teman-teman kirim itu juga penting. Apa yang kita pikirkan sekarang mungkin teman-teman mengirim lebih dari yang kita pikirkan di jam ini sekarang. Nah, kesempatan di open call itu saya kira kemungkinan ruang yang dijelajahi jauh lebih besar. Hanya memang kalau saya boleh sambung bahwa Makassar Biennale menetapkan Skapur Siri sebenarnya Skapur Siri ini hanya menamai tentang bagaimana dunia obat-obatan di lanskap dunia maritim di Makassar Biennale gitu. Kita belum ketemu nama yang paling cocok ya, tapi Skapur Siri itu kan karena tradisi sebagai penyajian dulu sebelum ya kapur siri ini kapur dan sirih yang jadi sajian dan pinang gitu kan untuk dikunyah karena balok sedikit ya bau tuang itu sajian awal sebelum lebih jauh lebih serius pertemuan nenek moyang kita dulu kan apalagi sirih sebenarnya juga tanaman yang menjadi representasi dari apa yang kami pikirkan di Makassar Biennale tentang bagaimana dunia obat-obatan ini menjadi koridor tadi untuk subtema di Makassar Biennale yang bisa memandu teman-teman sekaligus sebenarnya bahwa kenapa mungkin ada teman-teman tanya kenapa sih harus obat-obatan gitu. Ini bukan sekedar selain dari merespon COVID juga tema ini pernah kami sempat bicarakan meskipun sangat pendek di 2017, tapi kemudian baru dapat momentum yang bagus lah, bahwa Skapur Siri ini sudah kayak layak sekali untuk kita tawarkan ke teman-teman yang mau mengirim karya dan merespon Makassar Biennale tahun depan gitu. Ya sekaligus sebenarnya berbagi pengetahuan, berbagi temuan, berbagi spekulasi, berbagi pikiran tentang hal-hal terkait ini, terkait dunia obat-obatan. Tapi tentu saja obat-obatan yang tumbuh dari permukaan bumi kan, bukan. Tapi tentu begini, apa yang saya katakan barusan itu lebih ke yang kami pikirkan. Lagi-lagi seperti yang saya mau bilang, seperti yang saya bilang tadi di teman-teman bahwa proposal-proposal yang teman-teman akan kirim maupun diskusi-diskusi setelah diskusi ini itu yang bisa membuka lanskap Makassar Biennale sebenarnya, lanskap cara berpikir kami sebagai penyelenggara, bagaimana menghubungkan dengan dunia seni ini ke warga, itu memang tuntutan semacam beban moralnya di Makassar Biennale yang sejak 2019 sangat diperkuat. Nah, kita coba cara yang sama atau kalau bisa boleh lebih meningkat lagi tahun depan misalnya, itu yang terus mau dibawa bahwa keterlibatan warga dengan seniman itu sangat besar. Nah, dengan materi seperti obat-obatan, kami berpikir bahwa hubungan antara banyak label-label ini, baik seniman, ASN bahkan, atau apapun itu bisa terhubung dengan warisan-warisan seperti ini. Modelnya seperti bagaimana wahananya, penyajiannya, teman-teman lah yang menawarkan itu gitu. Kita seperti Kak Nirwan bilang tadi bahwa kita belum punya koridor sama sekali, apalagi dengan situasi yang benar-benar baru kita hadapi beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Jadi
ya meminjam pengandaiannya ke Anirwan, bagaimana kalau misalnya COVID ini belum ketemu vaksinnya dan kita harus di rumah terus. Bagaimana penyajian seni dan semua dimensi hidup kita nanti gitu. Itu yang kita pikirkan bareng-bareng sebenarnya. Untuk itulah obrolan-obrolan seperti ini ya kita kepingin bahkan lebih sering mungkin di waktu-waktu mendatang. Bukan hanya keperluan open call, tapi memang ada momentum bahwa ya sekalian mungkin kita perlu menyebarkan informasi ini yang saya kira waktu deadline-nya makin pendek, kurang lebih seminggu. Silahkan teman-teman kirim, tawarkan hal-hal yang mungkin teman-teman pikirkan soal open call yang sudah disebar teman-teman di 3 bienal. Ada lagi? Tambah sedikit. Oh ya, jadi, Kak, silakan. Open call ini bukan sekedar undangan untuk kirim karya, tapi undangan untuk bikin sejarah. Ya. Sejarah apa gerangan, Kak? Ya, sejarah seni rupa. Saya kira sejarah yang lain. Oke. Sejarah ada seni. Yang baru masuk nih kayaknya. Ya. Baik ya. Teman semua, terima kasih, Kak. Halo, siapa nih? Oke, saya kira teman-teman pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih sudah ikut curah gagas kurang lebih tentang banyak hal gitu yang kami juga belum tahu nanti bagaimana. Tapi lagi-lagi mengingatkan tanggal 19 deadline. Silahkan teman-teman kirim. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.